Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Dikul Aji Nugroho, SPD calon guru penggerak Angkatan 10 UPTD SDN 4 Gedung Wani. Dengan pengajar praktik, Agus Wandi, S.Com, M.Pd, GR, dan fasilitator, Umi Masruroh, M.Pd. Akan menyampaikan koneksi antar materi. Modul 3.1.A.8. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Penguasaan materi itu penting, namun ada yang lebih penting, yaitu mengarahkan murid menuju hal-hal pokok yang menyangkut karakter sehingga kelak mereka dapat hidup di masyarakat dengan damai, bermanfaat bagi sekitar, dan tentunya dapat mengaplikasikan ilmu hasil belajar. Karakter yang baik pada anak didik kita akan mendorong mereka belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan tidak menyalahgunakan potensi tersebut. Oleh karena itu guru harus selalu berperan sebagai fasilitator untuk menuntun murid meraihlah tersebut. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dan yakini dalam suatu pengambilan keputusan akan berdampak dan pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan karena mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Masyarakat masih memegang etika dan moral sebagai pegangan hidup atau pedoman. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berpegang pada 3 dasar pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah mengambil keputusan. Dengan demikian saya mampu mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Dalam prosesnya saya akan melakukan proses coaching untuk menuntun Coace menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya yakin langkah dan proses ini merupakan suatu pembelajaran juga untuk murid atau rekan sejawat yang sedang menghadapi masalah. Dengan pengalaman tersebut mereka dapat mengaplikasikan langkah-langkah mengambil keputusan terbaik untuk masalah lain yang mungkin mereka temui di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan merupakan proses kreatif yang memerlukan keahlian dan kepekaan untuk membentuk manusia secara holistik dengan cara mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Oleh karena itu pendidikan harus mampu membantu individu mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter manusia. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah ajaran KHD yang memuat 3 hal, yaitu ing ngarso sung tulada, di depan memberi contoh, ing masya mangun karsa, di tengah memotivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Ketiga semboyan tersebut sangat berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, karena dapat menjadi pedoman bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan.
Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya dengan menunjukkan perilaku yang patut dijadikan contoh. Seorang pemimpin harus punya visi ke depan dalam tindakannya agar dapat memberikan arah yang jelas, terutama dalam bidang pendidikan ini memberi arahan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan pada 3 hal mendasar yaitu nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan nilai kebijakan yang kita anut akan menjadi dasar penentuan benar atau salah sehingga kita dapat membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai yang tertanam dalam diri kita, memudahkan berpikir logis agar keputusan yang kita ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah proses kolaboratif yang dijalankan dalam bentuk kemitraan di mana seorang coach membantu individu atau tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Salah satu aspek penting dalam coaching adalah pengambilan keputusan. Coaching memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang dengan tepat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Dalam pengambilan keputusan diperlukan emosi yang stabil sehingga pengambil keputusan didasari oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Pada proses pengambilan keputusan, pikiran jernih sangat berpengaruh pada identifikasi kasus apakah masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral, melakukan berbagai uji, dan prinsip yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu masalah, melalui pengambilan keputusan yang tepat. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada tahap awal pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bisa mengenali nilai kebenaran yang saling bertentangan. Disinilah nilai yang selama ini dianut dan tertanam berperan dalam identifikasi nilai benar dan salah. Pada uji intuisi seseorang akan membandingkan dan mengkonfirmasi apakah suatu keputusan sesuai dengan kode etik keprofesian dan nilai kebajikan yang selama ini dianut dan diyakini. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Suatu keputusan yang tepat menekan dampak-dampak negatif sehingga mengusahakan tidak ada pihak yang dirugikan ketika keputusan telah ditetapkan. Hal ini akan menciptakan suasana aman dan nyaman yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan utama dalam mengambil keputusan di lingkungan saya adalah ketika dihadapkan pada dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan berimbang serta sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang mengikuti 3 dasar pengambilan keputusan pada akhirnya akan berpihak pada murid. Hal ini tentu akan sejalan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan melakukan pembelajaran yang tepat untuk mewadahi potensi murid yang berbeda-beda adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua kebutuhan murid terpenuhi.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran harus berusaha mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Dengan mempertimbangkan berbagai prinsip pengambilan keputusan yaitu Ends-based thinking, Rule-based thinking, dan Care-based thinking, maka keputusan yang dihasilkan selalu mengedepankan kebaikan untuk masa depan murid. Guru sebagai fasilitator tentunya berperan sebagai penuntun sekaligus teladan yang dapat ditiru cara dan langkahnya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Sesuai dengan ajaran KHD bahwa pendidikan adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai penuntun murid, guru penggerak memiliki peran berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam pengambilan keputusan kita akan mengacu kepada kelima peran guru penggerak. Selain berpihak pada murid, guru harus mandiri dan reflektif. Setiap keputusan yang diambil dievaluasi secara mandiri dan dibuat refleksi untuk memastikan dampak positif dari pengambilan keputusan. Guru diharapkan menjadi pemrakarsa perubahan, hal ini melibatkan banyak pengambilan keputusan yang besar. Sebagai acuan, guru dapat menyusun visi yang berorientasi ke depan untuk diri, murid, dan sekolah secara keseluruhan. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, atur eksekusi, jabarkan rencana. Melalui langkah-langkah ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan guna mewujudkan suatu perubahan semuanya mengedepankan manfaat, evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan apa yang dijalankan telah sesuai dengan visi masa depan. Visi akan terwujud jika budaya positif di sekolah sudah terwujud. Budaya positif dapat diciptakan dengan keyakinan kelas maupun sekolah yang disepakati bersama. Dan jika ada penyimpangan, akan dilakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi sehingga pihak-pihak yang terlibat menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini sering terjadi juga dilema etika dan bujukan moral yang harus dikenali dengan baik oleh pemimpin pembelajaran sehingga keputusan yang dihasilkan adalah tepat dan berdampak positif. Dengan demikian akan terwujud masyarakat sekolah yang harmonis dan berdisiplin positif. Visi dalam pembelajaran tentunya untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi guna memfasilitasi murid dengan berbagai kemajemukan gaya belajar dan tingkat kesiapan. Dengan melakukan tes diagnostik, guru dapat memetakan gaya belajar dan tingkat kesiapan sehingga dapat memutuskan karakteristik materi yang akan dipelajari oleh murid dan membuat suatu keputusan model serta strategi pembelajaran yang akan dipilih. Hal ini tentu membutuhkan banyak pertimbangan dan perencanaan. Setiap keputusan yang baik tentunya dihasilkan oleh pikiran yang jernih dan kondisi emosi yang stabil. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berinteraksi dengan murid yang beragam tentunya tidak jarang menemukan masalah-masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Disinilah kesadaran sosial emosional, KSE, harus berjalan dengan baik. KSE ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam penyelesaian masalah seseorang harus hadir sepenuhnya, mindfulness, sehingga fokus menjadi baik dan keputusan yang diambil sesedikit mungkin dampak negatifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul, kita juga dapat melakukan proses coaching yang baik, di mana coach berperan sebagai mitra yang siap membantu coachee untuk meningkatkan performa kerja, menemukan solusi atas permasalahannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembelajaran utamanya, peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui supervisi akademik.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pemahaman saya, sebagai pemimpin pembelajaran, dalam membuat keputusan dasar utamanya ada 3 hal yaitu nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan ini digunakan untuk mengenali 2 kasus yang bernilai benar namun bertentangan. Nilai ini juga untuk dasar melakukan pengujian keputusan. Prinsip yang digunakan diantaranya Evidence-Based Thinking, Rule-Based Thinking, dan Care-Based Thinking. Dengan berbagai macam pertimbangan dan langkah-langkah diharapkan hasil yang diperoleh merupakan keputusan terbaik untuk semua pihak. Hal-hal tidak terduga yang di luar dugaan adalah dengan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak pengambilan keputusan dapat lebih maksimal menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian, opsi trilema, sehingga kedua hal ini sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, perbedaannya adalah setelah mempelajari modul ini saya lebih terstruktur dalam melakukan pengambilan keputusan. Saya juga lebih percaya diri mengambil keputusan karena sudah melalui langkah-langkah pengujian yang detail hingga mempertimbangkan dampak dan tindak lanjut dari sebuah keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih percaya diri dan berani dalam mengambil keputusan. Karena mengikuti 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip saya menjadi lebih detail dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu melalui modul ini saya memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan dan menentukan pengembangan diri secara lebih terarah dan terprogram. Sebagai seorang pemimpin saya mempunyai kemampuan berelasi dan berani memutuskan hal yang akan berdampak besar bagi lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.